Selamat siang Mas Ustaz. Selamat siang. Perkenalkan saya April dari kelompok 6 mata kuliah transisi politik, demokratisasi dan civil society. Hari ini kami ingin mewawancari Mas Ustaz terkait peran perludem dalam demokratisasi di Indonesia. Saya ingin bertanya nih Mas, sebenarnya apa sih alasan dibentuknya perludem dan apa tujuan utamanya? Ya, awal dibentuknya Perludem ini, para pendiri Perludem itu merupakan alumni panitia pengawas pemilu di pemilu 2004. Jadi itu pemilu presiden langsung pertama kali di Indonesia, buah dari amandemen Undang-Undang Dasar. Nah, saat itu yang namanya panitia pengawas pemilu di Indonesia merupakan perwakilan dari berbagai macam unsur gitu. Ada unsur akademisi, ada unsur jurnalis, ada unsur mahasiswa gitu. Nah, dari berbagai unsur ini, setelah punya pengalaman mengawasi pemilu 2004, ternyata penting nih di Indonesia tuh ada yang namanya NGO pemilu yang menjalankan fungsi NGO di dalam masyarakat sipil gitu. Di antaranya bagaimana pengawasan pemilu itu terus berkelanjutan karena ada semacam tantangan di Indonesia yang namanya pemantau pemilu atau pengawas pemilu dari masyarakat sipil itu. Setelah pemilunya selesai, itu pengawasannya atau pemantauan itu bubar gitu. Nah, itu jadi butuh berkelanjutan karena setelah pemerintahan itu terpilih, itu tetap harus diawasi dari hasil pemilu itu. Dan untuk pemilu berikutnya, kita tetap butuh juga pengawas pemilu dari masyarakat sipil gitu. Nah, itu salah satunya alasannya. Terus kedua, belum ada juga riset dan pendidikan pemilu yang berkelanjutan dalam perspektif masyarakat sipil di dalam demokratisasi gitu. Jadi lembaga think tank kepemiluan itu bukan hanya di Indonesia ya, secara umum di Asia Tenggara khususnya gitu ya. Kami punya program demokratisasi di Asia Tenggara dan setelah kami bandingkan gitu ya, ternyata Perludem sebagai NGO kepemiluan itu relatif lebih maju gitu dibanding NGO demokrasi di negara Asia Tenggara lainnya yang fokus sama hak asasi manusia gitu atau hak pilih di dalam pemilu gitu. Mas, selanjutnya itu bagaimana Perludem itu memastikan kebebasan pers dan menjaga independensinya dalam melaksanakan tugas? Ya, sesuai dengan visi Perludem yang kurang lebih itu menjamin kebebasan demokrasi dan menciptakan pemilu yang berdaulat dari pemerintahan terpilih hasil pemilunya. Nah, kami memandang penting pers sebagai bagian dari pilar demokrasi ya, untuk kemudian dalam advokasi kepemiluan kita berkoalisi dengan organisasi pers, kayak misalnya Aliansi Jurnalis Independen baik di nasional maupun Aliansi Jurnalis Independen AJI di beberapa kota yang jadi bagian dari advokasi Perludem untuk menciptakan pemilu yang lebih baik, lebih berintegritas dan lebih menjaga kebebasan pers itu. Di antaranya itu kami punya koalisi yang kemudian dilanjutkan dengan grup yang mana aktivitasnya itu kami melakukan pelatihan kepemiluan, mengawinkan ya perspektif pemilu dengan perspektif pers gitu, di mana Perludem bekerjasama dengan organisasi pers ini sebagai API itu melatih teman-teman jurnalis di berbagai kota. Aku ingin nanya juga nih Mas, bagaimana sih Perludem menggunakan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efektivitas dan dampak kerjanya dalam menjaga kebebasan pers? Jadi ada dua kegiatan utama ya Perludem itu yang berkaitan sama teknologi dan kebebasan pers. Yang pertama itu kami sejak 2012 dalam rangka menyambut pemilu 2014 itu sudah punya website layanan satu pintu informasi kepemiluan, yang mana ini merupakan portal berita, data dan dokumen hukum pemilu Indonesia. Jadi kami
mengumpulkan informasi sejak pemilu pertama merdeka kita di tahun 1955 sampai pemilu sekarang kita update, dan kami informasikan dalam bentuk konten berita, liputan khusus, kemudian wawancara, lalu penulisan opini dengan berbagai macam bentuk informasi, mulai dari artikel, kemudian infografis, video, dan lain-lain. Nah, website ini kemudian terhubung dengan teknologi digital bernama media sosial. Jadi segala konten yang ada di Perludem itu memanfaatkan yang namanya teknologi digital di dalam advokasi kami untuk membuat keterbukaan data publik, ya, dalam hal ini data pemilu, itu bisa jadi open data. Open data itu maksudnya bisa diakses dengan mudah, lalu terhubung untuk bisa dibaca oleh mesin digital. Jadi kami mengubah data pemilu yang sifatnya manual, ya, atau PDF, ya, itu diubah jadi format dataset yang yang bisa dibaca mesin. Formatnya tuh kalau nggak salah selain Excel tuh ada CSV kalau nggak salah. Jadi format data tabel yang kemudian bisa dibaca mesin digital. Lalu format data ini bernama Application Program Interface. Jadi yang menghubungkan data tabel untuk bisa dihubungkan ke format digital melalui aplikasi-aplikasi yang dibentuk oleh developer digital gitu. Kami pernah bikin banyak aplikasi kepemiluan yang bisa di-download di Play Store oleh pemilih untuk jadi rujukan pertimbangan pemilih peserta pemilu mana sih yang lebih baik untuk kemudian dipilih di hari pemungutan suara gitu. Jadi kami melombakan, ya, website dan aplikasi yang dibuat oleh developer Indonesia, dan itu hasilnya keren-keren banget gitu, ya. Nah, sehingga partisipasi pemilih di pemilu 2014 itu bisa naik untuk melawan tren turunnya pemilu sekitaran 10% di setiap pemilu gitu. Jadi tahun 99 itu kita partisipasi pemilihnya 90%, di 2004 jadi 80%, di 2009 jadi 70% gitu. Nah, di 2014 itu jadi 75% lagi, 5%. Salah satunya dengan mengoptimalkan teknologi untuk bisa terhubung di dalam pemilu yang bisa dijadikan rujukan pemilih gitu dalam menggunakan pemilu. Baik Pak, saya ingin nanya itu bagaimana peran Perludem itu dalam proses demokratisasi yang ada di Indonesia? Oke, jadi kalau kita perhatikan, Perludem itu kan sebuah organisasi masyarakat sipil yang fokusnya pada isu-isu seputar pemilu. Nah, tentunya perannya sangat penting, ya. Artinya dia menjadi wadah yang mewakili masyarakat, gitu ya, khususnya masyarakat yang tertarik kepada tata kelola pemilu, kemudian bagaimana aspek demokratis dari pemilu itu dijalankan selama ini. Jadi perannya sangat besar, ya. Artinya pemilu itu bukan menjadi isu yang bukan menjadi satu pekerjaan pemerintah saja, tapi juga harus mendapatkan pengawasan, kemudian juga kritik terkait pelaksanaannya dari masyarakat, dan Perludem menjadi salah satu penggerak dari pengawasan publik terhadap pelaksanaan pemilu gitu. Oke, selanjutnya itu bagaimana sih Perludem itu mendapatkan aksesibilitas untuk mengawasi jalannya pemilu gitu? Oke, kalau aksesibilitas saya rasa sekarang pemilu di Indonesia enaknya terbuka, ya. Semua saja bisa melakukan pemantauan pemilu. Seingat saya kan Perludem itu dulunya sebagian besar diisi oleh orang-orang yang punya pengalaman dalam pemantauan pemilu, ya. Yang dulu pas mahasiswa jadi pemantau pemilu independen. Jadi saya rasa untuk aksesibilitas tidak begitu sulit gitu, ya. Konteks pemilu kita sekarang lebih terbuka dibandingkan kemudian dulu pada zaman Orde Baru yang sangat sulit sekali untuk masyarakat mengawasi secara langsung. Nanti teman-teman Bakri kalau lulus apply aja di Perludem, siapa tahu kita lagi butuh peneliti, gabung sama Perludem biar pemilu Indonesia tambah lebih baik.